Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Tio Sinaga di Breaking News. Kali ini saya akan membawa Anda semua ke dalam perjalanan kisah yang luar biasa. Mari kita mulai dengan menjelajahi sisi kemanusiaan yang menginspirasi dan penuh harapan di tengah kesibukan kita masing-masing. Dalam keramaian kehidupan sehari-hari, kita seringkali hanya berfokus pada berita-berita besar tentang politik, ekonomi, dan peristiwa dunia yang mendominasi headline. Tapi di balik sorotan utama itu, ada peristiwa atau cerita-cerita yang bersemayam di antara kita, cerita tentang kemanusiaan, perjuangan, dan tekad yang luar biasa. Baiklah pemirsa, hari ini saya akan membawa Anda semua ke dalam tema human interest, di mana semua cerita-cerita penuh inspirasi menanti untuk diungkapkan. Oke, baiklah pemirsa, sekarang kita sudah bersama salah satu narasumber kita, yaitu seorang mahasiswa Universitas Bengkulu yang akan kita wawancarai tentang kisah-kisah hidupnya. Oke, baik Bang, boleh diperkenalkan namanya? Ya, perkenalkan, saya Tori Putra, saya mahasiswa dari Universitas Bengkulu, tepatnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studinya S1 Jurnalistik. Kira-kira Bang ini udah semester berapa ya Bang? Alhamdulillah masih bertahan di semester 3 untuk saat ini. Selama ini nih Bang, semester 3 berarti udah 1,5 tahun ya Bang? Ya. Apa sih pengalaman yang paling berkesan dan kenapa abang itu menganggap itu penting gitu dalam hidup abang? Yang paling berkesan selama saya berkuliah, terutama di prodi saya sendiri itu sebenarnya di awal-awal belum ada hal berkesan ya, karena masih terlihat individualnya terhadap sesama dan masih terlihat kurangnya bersosial terhadap sesama, karena bahwasanya juga baru kali ini juga saya menemukan orang-orang yang masih selain yang tinggal di Bengkulu, seperti banyak perantauan dari Medan, Jakarta, Padang dan sebagainya, itu kebanyakan ada berkuliah di jurnalis ini. Jadi ada yang kesannya itu kayak, oh jadi begini rasanya kita kenal dengan orang baru, kita kenal dengan watak yang baru dibandingkan di masa SMA itu, karena waktu SMA itu masih zaman-zamannya zonasi sampai sekarang, jadi kita masih kenal dengan orang-orang terdekat. Nah, di perkuliahan ini terbuka untuk semua daerah, semua luar provinsi pun kita bisa mengenalnya, apalagi di lingkungan fisik ini banyak sekali orang-orang luar daerah yang bisa kita temukan. Lalu, tapi walaupun begitu, karena kita mungkin belum menemukan kecocokan di antara berbagai macam orang di sini, masih terlihat canggung ataupun mungkin masih terlihat kayak masih sungkan untuk sesama ya. Jadi di prodi jurnalis ini juga ada himpunan mahasiswanya, yang dimana programnya itu seperti kegiatan bakti sosial itu KBS. Di situ saya baru merasakan adanya keterikatan sementara, tapi baru sementara, karena setelah di kegiatan itu mungkin masih ada beberapa orang yang belum menemukan kecocokan di antara atau di beberapa antar orang lainnya. Jadi kayak sangat disayangkan, kita sudah bertemu dengan berbagai macam atau watak orang di berbagai daerah, namun kita belum adanya terlalu sikap atau sifat yang saling merangkul satu sama lain, terutama dalam kita bekerja sama, yang mungkin masih tidak sadar diri dan sebagainya, itu masih banyak ditemukan ya, mungkin karena juga masih semester 3 belum terasa amat. Tapi kalau menurut saya di semester 3 ini seharusnya kita juga udah mulai kelihatan lah bahwasanya semakin meningkat nanti kita, apalagi kita semakin mengingat umur, tentu kita akan melupakan orang lain. Sebelumnya berarti abang memang asli di sini ya, asli Bengkulu, bukan perantau ya Bang, atau transmigrasi atau gimana Bang? Saya asli Bengkulu. Tadi saya juga sudah sebutkan, berbeda dengan di SMA, pada masih sistem zonasi hingga saat ini. Jadi saya masih mengenal orang-orang Bengkulu saja. Paling-paling yang berbeda itu untuk agama ya. Tapi kalau di perkuliahan ini, karena bukan sistem zonasi, sistemnya itu entah itu undangan, SBM, SNMPTN dan sebagainya,
Jadi kita lebih banyak menemukan orang baru, orang-orang yang berbeda daerah, suku, ras dan sebagainya. Jadi itu menjadi pengalaman baru atau jadi kesan yang baru bagi saya, karena saya juga nggak pernah sebelumnya nggak pernah bertemu dengan orang luar daerah seperti di perkuliahan saat ini. Jadi kayak terlebih lagi walaupun saya asli Bengkulu pun saya juga jarang ya memakai bahasa Bengkulu, karena yaitu itu jadi kesan saya, kebiasaan saya yang bisa saya terapkan pada teman luar daerah atau berbeda daerah, dengan tidak menggunakan bahasa lokal sendiri, tapi saya juga bisa menggunakan kayak campur lah, atau mungkin kita bisa belajar dari bahasa teman-teman yang mungkin yang kita tidak tahu menjadi tahu. Jadi ada saling kerjasama, hubungan keterikatan antar teman yang berbeda daerah. Nah, selama berkuliah kurang lebih 1,5 tahun ya Bang, sudah menempuh 3 semester. Ada nggak sih rintangan terbesar atau tantangan terbesar dalam perjalanan akademik Abang? Dan bagaimana Bang cara mengatasinya? Tantangan besarnya sih selama berkecimpung di jurnalis ini ya, terutama mungkin tidak terbiasa dengan terjun ke lapangan langsung ya, karena di prodi ini kita diajarkan bagaimana kita caranya bersosialisasi terhadap sesama, warga atau teman-teman, bahkan dari hal kecil dulu untuk ke teman sesama pun mungkin kita belum terbiasa, apalagi ke orang-orang jauh ya, luar daerah itu masih sekitar provinsi Bengkulu, tapi tantangannya itu kayak mana ya, kita jadi sulit untuk mendekatkan dan mendapatkan memperoleh informasi yang mungkin kita jadikan bahan ajar kita, untuk menjadikan pembelajaran kita untuk kedepannya. Itu mesti menjadi tantangan bagi saya, dan kayak cara mengatasinya itu paling kita tadi saya juga pernah mungkin saya belum bilang bahwasanya ada dosen, salah satu dosen atau beberapa dosen yang mengajar sesuai passionnya, sesuai passion di bidang jurnalis. Jadi saya ikut terbuka, ikut tertantang juga bahwasanya memang seperti itulah di prodi ini atau di fakultas ini, namanya fakultas GISIP ya, ilmu sosial. Pasti kita juga diajarkan untuk lebih ditekan untuk bersosialisasi terhadap orang luar, orang sekitar, dan internal maupun eksternal. Namun untuk kedepannya mungkin diharapkan juga kita juga tetap dapat bekerja sama, entah itu ke teman ataupun nanti kedepannya bakal bekerja sama dengan orang sekitar atau orang luar daerah yang mungkin itu tidak lagi menjadi tantangan, bahkan itu bahkan menjadi kebiasaan kita, dan seterusnya. Jadi itu tidak akan lagi menghambat mungkin untuk masa perkuliahan untuk di bidang akademik saya saat ini. Seperti jurnalis ini kan tidak hanya sekedar materi, tapi banyak juga praktek. Paling cara mengatasinya hanya perlu membiasakan diri ya, apalagi bagi anak perantau yang mungkin dari luar daerah. Teman-teman saya yang banyak dari luar daerah itu lebih ekstra lagi dalam mencari teman yang mungkin bisa berdampak positif baginya. Mungkin kalau ada yang kurang, tapi jangan ditiru kurangnya, tapi selalu ambil sisi baiknya aja. Apakah ada pengalaman atau seseorang yang menginspirasi Abang nih selama kuliah? Terutama pasti orang tua ya, karena tanpa orang tua kita mungkin tidak bisa jadi apa-apa, dan mungkin tanpa orang tua kita tidak ada inspirasi atau tidak ada motivasi dalam kita melanjutkan pendidikan atau dalam melanjutkan perkuliahan saya saat ini. Karena bahwasanya mungkin orang tua kurang mendukung, kurang setuju dengan masuk bidang jurnalis, mungkin katanya takutnya nanti kamu ada apa-apa di luar, jadi mending jangan masuk jurnalis. Mungkin saya pernah juga ya menerima hal tersebut, namun saya tetap mempercayai bahwasanya mungkin inilah pilihan yang tepat, yang terbaik, yang mungkin bisa dibilang mudah namun bisa juga dibilang susah, dan juga berusaha meyakinkan bahwasanya jurusan ini atau pendidikan yang sekarang saya tempuh ini untuk membantu saya juga yang mungkin saya kurang bersosialisasi, jarang mengobrol atau jarang untuk berinteraksi dengan orang sekitar saya pun itu menjadi lebih terbiasa. Seenggaknya jangan sampai menutup diri sendiri. Jadi mungkin orang tua yang paling utama yang dapat menyadarkan saya bahwa semua apapun pilihan itu tidak yang mudah. Tanpa adanya proses yang akan dilalui, barulah itu terasa gampang.
Dan mungkin orang-orang yang di sekitar saya saat ini seperti mungkin teman-teman dekat dan sebagainya yang entah itu di perkuliahan baru-baru ini atau dari SMA atau dari SMP juga berusaha kayak seperti bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, karena ini jujur perkuliahan di prodi ini, fakultas ini juga menjadi salah satu tantangan saya sedari awal. Saya sudah tahu akibatnya bakal seperti apa, namun dari akibat itu kita juga bakal bisa lebih mematangkan diri bagaimana kita untuk menghadapi sebuah masalah, karena di tiap tempat kita berada pasti ada masalah. Jadi orang tua itu tetap menjadi alasan yang bagaimana ya, alasan yang masih tetap kita berada di sini, karena orang tua mengharapkan kita yang terbaik, bukan mengharapkan untuk keegoisannya mereka, namun tetap menjadi pilihan kita. Jika kita nyaman maka teruslah, namun tidak nyaman maka ingatlah selalu ada orang-orang yang mengharapkan kita sukses. Oke, baiklah pemirsa, sekarang kita beralih ke narasumber kita yang kedua yang merupakan mahasiswa Universitas Bengkulu. Oke Kak, boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Hesa. Dari prodi apa nih Kak? S1 Jurnalistik. Oke, kakak ini kan dari Jakarta nih. Kenapa sih mau pilih Bengkulu nih, yang dimana kan Jakarta tuh ibu kota? Di sini saya milih Bengkulu karena memang peluangnya juga kan. Karena saya memanfaatkan jalur siswa eligible. Nah, kalau misalnya saya juga ngambil PTN di Jawa, kemungkinan besarnya kan siswa-siswa Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan itu kan pengen ke DKI Jakarta semua. Nah, jadi kemungkinan tidak bisa di DKI saya gitu. Berarti otomatis di sini ngekos atau tinggal sama saudara nih Kak? Ngekos tuh. Nah, boleh nggak sih Kak diceritain pertama kali ngekos? Ya, ada rasa homesick nggak? Pertama kali ngekos, ya parah sih homesicknya. Sebulan itu kayak yang kalau bisa dibilang sih nggak bisa ngatur keuangan. Jadi tiba-tiba 2 minggu udah habis aja gitu kan. Dan juga kalau homesicknya juga kayak di rumah tuh agak rame, tiba-tiba di kos kan pulang dari kuliah tiba-tiba langsung ke kamar, jadi nggak ada yang bisa dilihat lagi gitu selain kasur dan juga lemari gitu. Jadi Kira-kira apa nih yang menginspirasi kakak sehingga tadi kan udah kuliah selama 3 tahun nih, udah tiga semester, udah 1,5 tahun. Apa sih yang menginspirasi kakak makanya bisa bertahan jauh dari orang tua yang menempuh pendidikan? mungkin juga karena orang tua ya, karena orang tua pengen gelar anaknya itu ada gitu di namanya kan, dan juga ya kita tahan-tahan lah demi cita-cita orang tua juga untuk anaknya S1 gitu. Berarti salah satu inspirasi kakak ini adalah orang tua ya, walaupun jauh dari orang tua tapi kakak harus tetap menempuh pendidikan. Iya betul. Nah, ada nggak sih Kak selama kuliah ini tantangan atau rintangan terbesar dalam perjalanan akademik kakak nih sejauh ini? Mungkin enggak sih, mulus-mulus aja, cuman yang waktu semester pertama itu mungkin agak beda gitu, dari SMA juga kan ke kuliah kan, banyak bedanya lah gitu, dari dosen-dosennya juga, dari akademik di kampus juga, dan juga pergaulan di kampus gitu. Oke, baiklah pemirsa, dari cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman inspirasi dari narasumber saya tadi, dengan tema human interest, kita dapat menyimpulkan bahwa di setiap kehidupan manusia mereka memiliki cerita-cerita dan pengalaman yang berbeda-beda dan bisa memotivasi kita. Nah, maka dari itu marilah kita menjadi lebih peduli lagi dan menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Saya Tio Sinaga pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.